Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada, selamat sore. Dan di acara Sela kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita, berhenti sejenak dari kegiatan kita, punya waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama, serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyembah Tuhan, kami berdoa Tuhan ada kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap apa yang kami lakukan, dan pada waktu firman itu dibagikan boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau
Saudara mendengar kata seorang yang berhasil, apa yang ada di dalam benak saudara? Kalau ada orang mengatakan si A atau si B itu benar-benar sukses, apa yang saudara kira dia sudah berhasil lakukan? Atau kalau ada orang yang mengatakan si A sangat produktif dalam hidupnya, apa kesimpulan yang saudara akan berikan tentang kehidupan yang produktif? Mari kita sama-sama membaca komentar dari seorang yang sangat produktif, sangat berhasil, sangat luar biasa pencapaiannya, dan apa kesimpulan yang dia berikan sendiri atas kehidupannya. Pengkhotbah Fatsal yang kedua, saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Tentang kegirangan, apa gunanya? Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dan di situ tanaman pohon-pohon muda. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Saudara, cuplikan dari pengkhotbah Fatsal yang kedua ini adalah kata-kata yang dituliskan oleh Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, orang yang paling berhikmat dan paling kaya. Dan dia mengatakan bahwa dia melakukan banyak perkara. Dia berusaha menikmati kesenangan, dia berusaha untuk tertawa, dia berusaha untuk membangun rumah yang begitu luar biasa, kebun anggur yang hebat. Secara agrobisnis dia sangat berhasil. Dia membangun banyak rumah, membangun istana, dan pekerjaannya semuanya luar biasa. Dan bahkan di pengkhotbah Fatsal kedua dia katakan dia mengundang banyak biduanita untuk menyanyi, cari kesenangan, semuanya dia dapatkan. Tetapi dia punya kesimpulan yang berbeda dari apa yang dianggap banyak orang. Di ayat yang ke-11 dia mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan atau telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, kita merasa aneh sekali. Seorang yang berhikmat, seorang yang punya kemampuan luar biasa, menyimpulkan kehidupannya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang sudah menjadi pencapaiannya, itu sesungguhnya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini adalah istilah yang dipakai oleh Raja Salomo di kitab Pengkhotbah. Dia katakan apa yang dia lakukan itu usaha menjaring angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau saudara amati apa yang dia tuliskan, dia memulai dengan mengatakan aku, semuanya tentang aku. Aku melakukan bagiku, aku melakukan bagiku, dan berulang-ulang dia melakukan bagi dirinya sendiri. Dan setelah dia berhasil menjadi besar, bahkan lebih besar daripada orang yang lain, kesimpulannya adalah segala sesuatu adalah sia-sia, usaha menjaring angin. Dan kemudian dia juga mengatakan sesuatu yang berulang-ulang sepanjang kitab Pengkhotbah. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Apakah dengan demikian kita
sepakat dengan Salomo yang mengatakan pencapaian itu sia-sia, kerja keras itu sia-sia. Dan Tuhan anti dengan kita menikmati apa yang kita berhasil kita lakukan dalam hidup ini. Sebenarnya bukan itu, saudara. Salomo tidak menyimpulkan kehidupannya sia-sia karena pencapaian besar. Tetapi dia kembali mengatakan di ayat yang ke-22. Dia katakan begini, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Dengan kata lain dia katakan, kalau kita hanya melakukan untuk kita sendiri, maka semua jerih payah kita di bawah matahari, keinginan kita yang ada di dunia ini menjadi sia-sia. Dan kemudian di ayat 25 dia katakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Dia di sini adalah dia yang tercetak dalam huruf besar. Salomo dengan segala hikmatnya, dia mengatakan kalau kita punya pencapaian yang luar biasa, tetapi pencapaian itu kita lakukan karena kita, untuk kita, maka kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang sejati. Dan dia mengatakannya dengan mengatakan, siapa yang dapat merasakan kenikmatan di luar dia? Setiap berkat, setiap pencapaian, setiap kepintaran, setiap ilmu pengetahuan yang kita miliki, pada waktu kita lakukan tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, maka itu menjadi sia-sia. Saudara, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Sama seperti Salomo, Tuhan berikan kemampuan berpikir yang luar biasa, management skill yang luar biasa. Bahkan Ratu Sheba yang terkenal datang ke Yerusalem untuk belajar dari Salomo. Banyak catatan-catatan sejarah yang mengatakan begitu banyak raja-raja yang datang ke Yerusalem untuk belajar dari Salomo. Tidak ada yang salah dengan hikmat yang luar biasa yang Tuhan beri. Masalahnya pada waktu hikmat itu kita pakai untuk tujuan yang semata-mata untuk kita, maka itu menjadi sia-sia. Dengan istilah yang Salomo katakan, jerih payah di bawah matahari. Saudara, semua yang ada di bawah matahari pada waktu kita tidak melibatkan Tuhan, maka itu menjadi sia-sia. Semua pencapaian kita itu tidak ada artinya dan tidak bisa memenuhi hati kita, karena hati kita hanya bisa menjadi penuh, fulfill pada waktu Tuhan berada di tengah-tengahnya dan kita melakukan seturut kehendak Tuhan. Kita diberkati bukan hanya untuk kita diberkati untuk menjadi berkat. Di Israel ada yang satu tempat yang dinamai Laut Mati. Laut Mati ini adalah laut di mana kadar garamnya tertinggi di seluruh dunia. Tapi di Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Saudara, ikan yang saudara taruh, yang saudara letakkan atau saudara biarkan untuk hidup di Laut Mati, dalam waktu singkat akan mati. Tidak tahan dengan kadar garam yang begitu tinggi. Di Laut Mati menerima inlet air tetapi tidak ada outlet, tidak ada saluran yang keluar dari Laut Mati. Itu sebabnya dia menjadi mati. Itu sebabnya tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di Laut Mati. Kehidupan kita pada waktu kita hanya hidup untuk diri kita. Aku, kata Salomo, membangun untuk diriku, untuk menyenangkan aku, maka kita seperti laut mati. Saya ingin mengisahkan satu cerita tentang seorang yang sangat ternama, seorang pemilik perusahaan yang pada zamannya adalah orang hebat, pemilik Kodak Company. Saudara, hari-hari ini saudara nggak pakai Kodak karena semuanya serba digital, kamera digital. Pada zaman itu semua orang yang membuat film, kemudian mengambil gambar untuk kamera, ada negatifnya, perlu film. Dan Kodak Film adalah penghasil
produsen film yang terbesar di dunia. Seorang yang kaya, ya pemiliknya, dan kemudian dia merasa dia perlu take a break dari hidupnya yang begitu padat. Dan dia berkeliling dunia. Dia punya yacht, kapal pesiar yang besar, dan dia berkeliling dunia, keluar dari New York Harbor, ya pelabuhan di New York. Dan setelah dia berkeliling dunia, saudara, dia kembali ke New York setelah cukup lama, ya. Dan pada waktu dia kembali, awak kapal berusaha untuk menunggu kenapa si pemilik Kodak ini tidak kunjung keluar dari kabinnya, dari kamarnya di kapal. Maka akhirnya mereka memberanikan diri untuk mengetuk pintu kabin dari kapal si pemilik Kodak. Dan tidak ada jawaban. Akhirnya setelah tunggu sekian lama, mereka memberanikan diri untuk mendobrak masuk ke kabin itu dan menemukan tubuh dari pemilik Kodak Company, Eastman Kodak, yang sudah tidak bernyawa. Dan dia menuliskan sepucuk surat singkat dan dia mengatakan, apakah ini semuanya yang ada dalam hidup? Dan dia menuliskan apa yang ditulis di kitab Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Bagaimana mungkin orang yang berhasil, orang yang pintar, orang yang sudah begitu banyak mempengaruhi kehidupan orang pada zaman itu mengatakan semuanya sia-sia. Apa hanya ini? Sepertinya ada yang kurang. Orang mengatakan, wah kalau kehidupan Eastman Kodak kurang, apalagi hidup saya. Bapak ibu saudara, terutama anak-anak Tuhan, apa yang membedakan hidup kita dengan hidup orang-orang yang begitu luar biasa pencapaiannya, begitu hebat talenta yang Tuhan berikan? Ada satu, saudara. Pada waktu kita tahu bahwa kita hidup untuk jadi berkat. Saudara, begitu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat di masa-masa yang sulit. Orang perlu penghiburan, orang perlu doa saudara, orang perlu nasihat saudara, orang perlu untuk fellowship dengan saudara. Kehidupan tidak berakhir hanya karena ada pandemi, saudara. Justru pada masa ini orang percaya perlu untuk menunjukkan identitasnya. Tuhan Yesus mengatakan kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Ini saatnya kita menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi berkat buat banyak orang. Berkat tidak selalu identik dengan banyak uang. Berkat bukan identik dengan saudara yang paling pintar. Berkat adalah pada waktu hidup saudara mengalir dan bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga saudara tidak mengatakan, apa yang harus aku dapatkan lebih dari hidup ini? Karena hidup saudara menjadi dipuaskan sewaktu saudara hidup untuk rencana Tuhan buat saudara. Sama seperti Abraham dipanggil diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk hidup sia-sia. Tuhan, biar setiap yang mendengar pada sore hari ini boleh punya hati yang terbuka untuk melihat bahwa Engkau punya tujuan yang dahsyat. Kami dipanggil untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.